Videonya belum kelihatan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di pengajian Al-Falam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema Tadabbur Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-7, yaitu istiqomah ke jalan yang lurus. Sebelum memulai kajian ini, kami kembali mengingatkan rekan-rekan sekalian bahwa tanya jawab akan berlangsung di akhir kajian sekitar 15-30 menit. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz, silakan ketik melalui chat kami. Baik, langsung saja kami persilahkan Pak Ustadz untuk memulai kajian ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, agar lebih berkahnya acara atau kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih melanjutkan tema di surat Al-Fatihah kita, tadi sudah disampaikan Mbak Rima. Kemarin kita sudah sampai pada doa, ya Allah berikanlah kami petunjuk, hidayah. Nah, untuk apa hidayah dan petunjuk itu? Ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Di akhir ayat 6 dan awal ayat yang ke-7, inilah yang akan jadi fokus bahasan kita pada sore kali ini. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Di dalam Al-Quran, kata siratal mustaqim merupakan frase gabungan dari kata sirat dan mustaqim. Itu diulang sebanyak 33 kali. Ya, 33 kali, jadi cukup banyak ini kata siratal mustaqim. Yang maknanya secara umum nanti akan kita lihat. Nah, sirat sendiri itu artinya jalan yang luas lagi mudah. Sedangkan mustaqim artinya yang lurus, tidak ada kebengkokannya. Maka siratal mustaqim artinya jalan yang luas, yang kemudian lurus, mudah untuk dilalui, dan cepat menghantarkan sampai tujuan. Kenapa? Karena tidak ada kebengkokan. Yang disebut siratal mustaqim dari segi bahasa. Yang menarik, Al-Quran memang menggunakan banyak istilah atau beberapa istilah yang secara garis besar kita sebut sebagai jalan. Terjemahannya ya. Kalau di dalam sirat, jalan yang luas tadi itu, ada jalan yang lebih kecil namanya asy-syari'. Ya, asy-syari'. Maka kita sering mendengar nama-nama jalan misalnya di Makkah, di Madinah atau di negara-negara Arab itu syari' apa. Nah, kira-kira. Nah, di dalam syari' sendiri ada jalan yang lebih kecil lagi namanya sabil. Maka sering kita mendengar istilah sabilillah. Ya. Agama kita, agama Islam itu adalah kumpulan dari sabil-sabil ini. Maka disebut dengan subulus salam, jalan yang menghantarkan kepada kedamaian. Nah, di antara jalan yang lebih kecil lagi, itu namanya thariq. Ya, thariq, jalan setapak, jalan yang gang sempit. Maka kalau kemudian Bapak Ibu ingat musim umroh atau musim haji ya, ini kita kangen juga ini. Biasanya kalau ada orang mau minta jalan, dia bilang thariq ya haji. Thariq itu artinya minta jalan sedikit saja, kecil. Maka kemudian orang-orang yang menempuh jalan khusus yang relatif kecil, itu kemudian disebut dengan thariqah. Dalam bahasa Indonesia menjadi tarekat. Baik, ini sekedar perbandingan saja. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim yang kita minta dalam surat Al-Fatihah ini? Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk dapat menempuh jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu. Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata siratal mustaqim, kita akan nanti lihat beberapa contohnya. Yang paling banyak, paling umum digunakan Al-Quran, siratal mustaqim maknanya adalah dinul Islam. Agama Islam itu sendiri. Jadi, doa, ya Allah, anugerahkanlah kami petunjuk untuk menempuh jalanmu yang lurus, artinya anugerahkan kepada kami petunjuk untuk dapat memahami dengan baik ajaran agama ini dan mengamalkannya dengan istiqomah.
Itu makna umum dari Shiratal Mustaqim. Saya ulangi, agar kita dapat memahami ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkan atas yang kita pahami itu dengan istiqomah. Ya, jadi bukan sekedar ya Allah berikan petunjuk kami jalan yang lurus, bukan begitu saja. Tapi makna yang lebih luas adalah kita diberi kemampuan untuk memahami ajaran agama kita dengan baik dan benar, dan diberi kemampuan untuk mengamalkan. Karena apa? Nanti di ujung, di tema berikutnya itu akan ada kelompok yang dikecam, dia mengamalkan tapi nggak pakai pemahaman yang baik. Atau ada yang paham tapi nggak diamalkan. Itu dua kelompok yang nanti dikecam di akhir surat Al-Fatihah. Ya, insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa Al-Quran menyebut Islam sebagai Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus? Karena yang pertama, agama ini adalah agama yang mudah untuk diamalkan. Ibarat jalan mudah untuk dilalui. Mari kita lihat surah nomor 22. Ya, surah nomor 22, surah Al-Hajj, pada ayat yang ke-78, ayat terakhir. Wajahidu fillah haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya. Jadi Allah tidak menjadikan kesukaran dalam agama ini. Inilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dan dari dulu kami menamainya sebagai Muslim. Maka kalau ada orang merasa berat melaksanakan ajaran agama ini, bukan karena ajaran yang berat, tapi karena kemauannya yang kurang. Karena Allah menyatakan ajaran ini telah ditetapkan, ya, telah dijadikan sejak awal oleh Allah, karena sama-sama ciptaan Allah, kita makhluk ciptaan Allah, maka aturan yang dibuat untuk makhluk ciptaannya itu juga kompatibel dengan ciptaannya, ya, kira-kira berasal dari yang sama lah, kira-kira. Maka tidak ada alasan sebetulnya seseorang kemudian memberikan penilaian bahwa agama ini sulit. Tidak, ini sangat mudah. Kenapa mudah juga? Karena agama ini sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan insting naluri yang diciptakan Allah atas manusia. Itulah kenapa agama Islam juga kemudian sebagai agama fitrah. Surah nomor 30, ayat yang ke-30, itu Allah tegaskan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Agama ini disebut Shiratal Mustaqim, bukan sekedar mudah, tapi juga lurus, dan tidak ada bengkoknya. Nah, kriterianya gitu ya. Ini luas berarti tidak ada kesempitan. Kenapa? Karena kalau ada syariatnya yang kelihatannya sempit untuk diamalkan, pasti akan diberi keluasan lagi. Contoh begini, kita dalam situasi normal melaksanakan syariat sholat 5 waktu. Itu normal tuh. Tapi karena kondisinya tidak normal, karena sempit keadaannya, waktunya khususnya, misalnya ada kesulitan sedang safar perjalanan, maka itu menjadi ada kemudahan, ada keringanan. Itu yang disebut dengan jamak dan qasar. Demikian juga orang disyariatkan berpuasa bagi yang mampu.
Tapi kalau tidak mampu karena satu alasan, boleh tidak berpuasa. Ada solusinya apa? Yang mudah, tidak sempit lagi, yaitu apa? Membayar fidyah dan seterusnya. Maka agama ini juga tidak ada kebengkokan dari sisi ajarannya. Sehingga sumber ajaran utama kita Al-Quran, dinyatakan Al-Quran ini tidak ada unsur kebengkokannya sama sekali di dalamnya. Ini ditegaskan Allah di surah nomor 18, surah Al-Kahfi, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Iya, dia tidak menjadikannya, dia Allah tidak menjadikannya ajaran Al-Quran ini bengkok. Lurus, mudah, dan juga apa? Cepat mengantarkan yang melaluinya untuk sampai tujuan. Baik. Itu kriteria kenapa agama ini, agama Islam, agama kita itu disebut dengan siratal mustaqim. Ada kesesuaian ajaran dengan segi makna kebahasaannya seperti itu. Dan untuk itulah mengapa agama ini oleh Allah dipilih untuk menjadi dakwah utama seluruh nabi yang pernah diutus. Atau dengan kata lain, seluruh nabi yang diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan ajaran yang sama, yaitu Islam. Mari kita lihat surah nomor 21, surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-25 sebagai contohnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Ini berarti semua rasul, ya, kecuali mereka itu semuanya membawa ajaran la ilaha illallah. Maka sembahlah Allah. Tidak Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Ini ajaran semua nabi, ajaran semua rasul. Itulah kalau itu yang Allah turunkan satu-satunya, maka menjadi wajar juga, ya wajar juga kalau Allah menegaskan bahwa satu-satunya agama yang diridhoinya adalah Islam. Itu hal yang wajar saja. Surah nomor 3, Ali Imran, ayat yang ke-19. Ya. Surah 3, ayat 19, Allah berfirman, Inna dina a'indallahil Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidaklah berselisih, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, agama di sisi Allah adalah Islam. Dan inilah yang juga menentukan apakah agama seseorang itu nantinya diterima oleh Allah, tentu saja ya hanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masih di surah yang sama, yaitu surah Ali Imran, ayatnya yang ke-85, penegasan bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya. Namun sebelum kita teruskan, buru-buru kita selalu mengingatkan ya, meskipun ayat-ayat ini dengan tegas dengan tegas menjelaskan bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima kelak di akhirat, itu adalah Islam. Dan yang
di luar itu nanti tidak akan diterima dan merugi, itu aspek keyakinan kita. Itu keyakinan dalam diri pribadi seorang muslim dari urusan agamanya, khususnya akidahnya, harus begitu. Tapi bukan berarti kita diizinkan untuk menghakimi agamanya orang lain. Bukan berarti kita diizinkan untuk menyalah-nyalahkan agamanya orang lain. Tidak. Ini sisi dalam, sisi luarnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Sisi keluarnya apa? Dalam berinteraksi, kata Allah nih di surah nomor 6, Al-An'am, ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, ya, saya kira ini cukup clear, cukup jelas bahwa meskipun kita yakin agama yang diridhai oleh Allah, yang akan diterima oleh Allah, itulah Islam sebagai siratal mustaqim, tapi Allah juga melarang kita untuk menyalahkan agamanya orang lain. Karena apa? Dalam urusan penilaian akhir itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun kita menjadi orang yang confident, yakin dengan kebenaran agama kita, tapi kita tetap bisa bersikap toleran. Yaitu dengan cara menghormati keyakinan orang lain. Kita tetap bisa bersikap membangun kerjasama hubungan sesama kita. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan ataupun menghormati keyakinan orang lain juga punya keyakinan yang boleh jadi berbeda dengan kita. Mereka diberikan hak. Itu yang disebut sikap toleran kita. Ya, sehingga sekali lagi kalau ada orang yang berkata misalnya semua agama itu benar, itu belum titik. Harus kita tambahkan, semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu yang paling logis. Yang kedua, semua agama pasti mengajarkan nilai kebaikan. Ya, itu juga kita bisa terima logis. Karena justru agama itu ada karena salah satunya tuntutan untuk mengatur kebaikan itu sendiri. Ya, jadi kalau sekali lagi paham yang kita sebut, sering kita dengar dengan istilah liberal, di mana diduga atau paling tidak ada yang mengatakan menganggap semua agama benar itu satu yang sulit kita terima dengan akal sehat kita. Karena pasti setiap orang beragama itu pasti menganggap benar keyakinannya masing-masing. Dan itu kita hormati. Baik, kita kembali ke Shiratal Mustaqim. Contoh yang kedua, Shiratal Mustaqim itu artinya kiblat. Ya, jalan yang lurus itu Al-Quran memberi contohnya, di antaranya adalah kiblat kita, kiblat umat Islam yang mengarah ke Masjidil Haram. Mari kita lihat di surah nomor 2 Al-Baqarah pada ayat yang ke 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Iya. Ya kan, dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat, dalam riwayat dinyatakan ini sebelum beliau berhijrah ke Madinah, itu untuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ya, ke arah Masjidil Aqsa. Maka sampai kemudian beliau di Madinah,
kemudian masih melanjutkan itu Masjidil Aqsa. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Masjidil Aqsa Yerusalem sebagai kota suci sekaligus kiblatnya itu merasa diwongke, gitu, merasa diorangkan, merasa dirangkul, sehingga harapannya mereka akan beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Apa yang diharapkan Rasulullah tidak terwujud. Sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah dengan sering menengadah ke langit wajah beliau itu, ini disyaratkan di Al-Quran, kiranya mengembalikan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, tidak lagi Masjidil Aqsa. Itu ya. Jadi kurang lebih ada yang menyatakan itu 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan, tapi kurang lebih di waktu itu beliau sempat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Maka kemudian dalam suatu kesempatan beliau sedang mengerjakan sholat, wakila dikatakan itu sholat asar gitu ya. Beliau di tempat itu kemudian sedang sholat asar turun wahyu yang menginformasikan mulai detik itu kiblat pindah. Maka sholat asar 4 rakaat, beliau 2 rakaat Masjidil Aqsa, tapi terus rakaat yang ketiga menghadap ke Masjidil Haram. Kembali gitu ya. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian masih ingat kalau kita sedang berada di Kota Madinah, ya, apakah itu untuk umrah atau haji, kita sering mengunjungi satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Artinya masjid yang dulunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di lokasi itu dalam satu sholat kiblatnya 2 kali atau 2 tempat. Ya, 2 arah, maka disebut kiblatain. Itu ya sekedar kunjung nggak apa-apa, yang jelas itu tidak termasuk yang yang disyariatkan. Ya, kalau orang sedang di Kota Madinah itu yang disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan itu diantaranya apa? Ya kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, terus kemudian ke ziarah ke Baqi, terus kemudian kita ziarah ke masjid yang namanya Quba, ya. Itu yang jelas diriwayatkan dalam hadisnya, juga ke Jabal Uhud. Nah, maka kemudian ini pandemi segera berakhir ya, sehingga kita yang memiliki kelapangan rezeki, keluasan waktu, bisa menunaikan ibadah umrah, sehingga tempat-tempat yang bersejarah tadi kita bisa kunjungi kembali. Baik. Nah, ketika akhirnya Nabi berpindah kiblat ke arah Masjidil Haram, orang-orang ahli kitab, khususnya Yahudi di Madinah, kemudian komplain, komentar macam-macam. Gitu. Nah, ini ayat ini kemudian merekam itu, turun ayat ini. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akal, sufaha itu kurang akal atau bahkan bodoh ya di antara manusia, yaitu ahli kitab itu, mereka berkata begini-begini. Ya kalau sekarang Rasulullah akhirnya dibully lah ya, dibully. Apa kok kiblat kok agama kok pindah-pindah, gonta-ganti, kira-kira gitu. Maka terus kemudian Allah menyampaikan penjelasannya, di mana bahwa berkiblat ke arah yang ditetapkan oleh Allah, hakikatnya itu adalah siratul mustaqim. Maka dialah Allah menunjukkan jalan ke siratul mustaqim bagi siapapun yang dikehendaki. Baik. Yang ketiga, contoh siratul mustaqim di Al-Quran adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Allah, kepada risalah Allah itu sendiri. Maka yang seperti itu berarti telah menempuh siratul mustaqim. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran, ayatnya yang ke-101, di mana Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Iya, jalan lurus itulah yaitu melalui berpegang teguh itu, maka mereka akan memperoleh jalan-jalan kedamaian.
jalan-jalan yang menghantarkan kepada sikap beragama yang damai, yang selamat, yang harmoni. Ayat yang ditegaskan Allah di surah nomor 5, surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Iya. Ya, baik. Ini contoh-contoh tentang Shiratal Mustaqim. Sekarang kita lanjutkan apa pengertian lain dari Shiratal Mustaqim yang dimaksud dalam ayat ini, yang ternyata oleh Allah sendiri diberikan kriterianya. Yang dimaksud Shiratal Mustaqim itu lanjutan ayat di Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, apa yang dimaksud dengan nikmat ini dalam ayat ini kaitannya? Atau siapa orang yang diberi nikmat ini? Tepatnya kira-kira gitu ya. Jawabannya ada di surah 4, surah An-Nisa, ayatnya yang ke-69. Mereka lah kelompok orang-orang yang diberi nikmat. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Ya, inilah yang dimaksud orang yang diberi nikmat. Ada kelompok 4 kelompok. Siapa mereka? Mereka itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah di antara para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, kalau kita lihat itulah orang yang diberikan nikmat, maka nikmat yang dimaksud adalah nikmat iman. Bukan nikmat materi. Mohon maaf. Di ayat ini yang dimaksud orang yang diberi nikmat itu nikmat iman. Ya. Maka nikmat yang sebenarnya, nikmat yang sempurna, itu nikmat iman. Karena nikmat-nikmat selain iman, nikmat-nikmat selain keyakinan iman, itu kurang. Menjadi sempurna kalau dimiliki oleh orang yang beriman. Gini, kita ambil contoh misalnya apa? Kekayaan, harta. Harta itu tidak ada nilainya di mata Allah. Tapi menjadi bernilai kalau ada di tangan orang-orang yang beriman. Karena dengan harta itu bisa banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Kepandaian atau ilmu kalau dimiliki oleh orang yang beriman, maka bermanfaat. Karena apa? Akan bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang yang didasarkan untuk mencari keridhaan Allah dan akan bernilai di akhir. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat jabatan, kemasyhuran dan seterusnya, semuanya menjadi bernilai kalau ada imannya. Sehingga sering kita kasih memberikan ilustrasinya, iman itu ibarat angka 1, nikmat yang lain itu 0. Ya, misalnya apa? Kekayaan. 0 tambah 1 10. Tambahin lagi nolnya, pinter, tambah 0 lagi 100. Kok kemudian orangnya punya jabatan, tambahin 0 lagi 1000. Deret 0 ini akan bernilai kalau ada angka 1. Itulah mengapa Al-Quran menggambarkan nilai iman itu lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Harganya tidak ternilai, maksudnya. Surah nomor 3,
Ali Imran, ya, ayat yang ke-91 menegaskan hal itu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih. Ulaika al'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Iya, sungguhnya orang-orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali dalam hidupnya di dunia ini, nanti di akhirat dia akan bersama orang-orang yang tidak punya iman. Dan mungkin karena menyesal akhirnya minta diberi kesempatan untuk mendapatkan atau digabungkan bersama orang-orang beriman. Dan untuk maksud itu dia bersedia membayar misalnya, maka jawaban Allah apa? Meskipun kamu akan membayar dengan senilai emas sepenuh bumi, tidak kuterima. Sudah telat. Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita masih diberikan nikmat iman itu. Jangan pernah lepas. Jangan sedetik pun melepas keimanan itu. Apapun yang terjadi. Bahkan seandainya langit runtuh sekalipun, jangan kita. Itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an redaksi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Baik. Sekarang mari kita lihat 4 kelompok tadi. Sekelumit saja di Al-Quran. Yang pertama adalah kelompok para nabi. Para nabi digambarkan mereka golongan pertama yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, nikmat kenabian. Dan dalam Al-Quran, para nabi yang diutus oleh Allah itu ada dalam satu dalam satu kafilah yang sama. Ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Semuanya berada dalam kafilah yang sama. Kenapa? Karena membawa ajaran yang sama. Maka Al-Quran misalnya mengingatkan kita lihat misalnya surah nomor 3, Ali Imran pada ayat yang ke-81. Ini informasi tentang para nabi yang berjanji akan menolong atau menguatkan dakwah utama yang dibawa nanti Rasulullah SAW. Surah 3 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna minan nabiyyina. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu seorang rasul datang kepadamu, seraya membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iya. Ya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum kitab wa hikmah dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad semuanya berada dalam satu barisan yang sama. Dan Nabi kita membuat perumpamaan yang sangat bagus ya ketika beliau katakan bahwa para nabi yang diutus oleh Allah itu ibarat bangunan tembok begitu, itu masing-masing susunan batanya. Bata ya, maka dari satu tembok lengkap dan Rasulullah adalah bata yang terakhir dari bangunan tembok itu. Maka begitu Rasulullah selesai diutus oleh Allah, kemudian membawa ajaran risalah Al-Quran ini, maka sempurnalah itu. Inilah yang dimaksud makna di Al-Quran di surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ketiga di bagian tengah di mana Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nace, sorry, nggak kedengeran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas.
kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, di tengah ayat tadi Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku ridho Islam menjadi agama. Ya, sehingga Rasulullah Nabi kita itu dikatakan sebagai khatamun nabi. Ya, khatamun nabi artinya penutup para nabi, sudah selesai. Sehingga tidak akan ada lagi nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Mengapa? Sudah selesai. Proses diturunkannya kenabian sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, itu namanya hoax. Ya, nabi hoax. Nabi bohong, nabi yang palsu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang kedua, kelompok siapa? Siddiqin. Ini yang menarik ini. Ternyata setelah Allah menyebut kelompok yang diberi nikmat, itu adalah para nabi. Lanjutannya ada orang-orang yang senantiasa berbicara, bersikap benar. Baru orang syahid, mati syahid itu nanti yang ketiga itu. Yang keduanya orang yang berbicara dan bersikap benar. Siddiq namanya. Ya kan? Sehingga Allah berpesan salah satu jalan kita untuk meraih ketakwaan itu kita bersama orang-orang yang benar. Surah nomor 9, surah At-Taubah, pada ayat yang ke-119, ini perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, bertakwalah kepada Allah dan selalu berusahalah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Inilah pentingnya kita untuk mengidentifikasikan diri kita bergabung bersama orang-orang yang benar yang dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yaitu apa? Berkata benar, berbicara benar, bertindak juga yang benar. Jangan sampai kemudian misalnya apa? Lain yang dilakukan, lain juga yang kemudian diucapkannya atau sebaliknya. Nah, itu yang sering kemudian membuat kita kaget gitu ya. Mungkin ada kawan kita yang sepertinya atau kelihatannya adalah menampilkan bentuk-bentuk penampilan, aksesoris hidup yang menunjukkan simbol-simbol kesalehan gitu. Tapi kemudian ucapan dan perilakunya, kalau ucapan mungkin maksudnya ya postingannya kira-kira gitu, dan perilakunya kok jauh bertentangan. Nah, ini tentu mengagetkan dan mengecewakan. Nah, kita konsisten. Yang kita yakini, kita ucapkan, dan kita lakukan satu, yaitu kebenaran. Yang seperti itulah yang disebut orang-orang yang mendapat nikmat. Bahkan satu tingkat di bawah kenabian. Baik. Yang ketiga, baru yang dikatakan orang yang mendapat nikmat itu nikmat mati syahid. Nikmat di mana ketika seseorang dipanggil itu memiliki bersaksi, ya, kesaksian untuk membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai kemudian mati syahid itu mati dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya demikian. Tapi seperti yang disampaikan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan pahala mati syahid itu tidak hanya yang meninggal di medan peperangan melawan orang-orang yang ingkar. Yang jelas mereka disebut juga dengan fisabilillah, meninggal di jalan Allah, yaitu meninggal dengan tetap mempertahankan keimanannya. Al-Quran menggambarkan mereka ini di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 169, 170. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, jangan kamu mengira orang-orang yang diwafatkan Allah di jalan Allah, ini sekaligus kabar gembira ya. Jadi kematian itu tidak selalu kabar yang menyeramkan sebetulnya. Ya, jadi ada kurang lebih 300 ayat yang berbicara tentang kematian, itu tidak semuanya berisi informasi yang menyedihkan, menyeramkan. Tidak, banyak informasi ayat tentang kematian yang membahagiakan. Salah satunya ayat ini. Kamu jangan mengira ya kalau orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, beriman, di jalan Allah, mereka itu mati. Enggak, mereka itu hidup. Hidup di sisi Tuhannya. Bukan di sisimu ya, di sisi Tuhannya. Dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan itu. Dengan karunia rezeki itulah mereka bergembira tuh, berbahagia. Mungkin kalau sudah masih ada medsos, bikin status, alhamdulillah, di sini lebih enak, lebih nyaman. Kira-kira gitu. Jadi tidak semua hal-hal yang menyeramkan ya kalau kita bicara tentang hal kematian di dalam Al-Quran, banyak sekali yang membahagiakan. Terutama bagi yang meninggal memang. Tapi bagi yang ditinggal tentu itu sesuatu yang menyedihkan. Karena kita terpisah dengan orang yang kita sayangi di kehidupan dunia ini. Tapi hakikatnya mereka adalah bahagia. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka diwafatkan membawa keimanan. Atau yang sering juga disebut dengan istilah husnul khatimah. Baik. Yang keempat, kelompok yang diberikan nikmat, yaitulah siratal mustaqim tadi, yaitu orang-orang yang soleh. Amal soleh artinya segala bentuk aktivitas yang bermanfaat, membawa maslahat bagi orang lain, bagi sesama, atau menghindarkan keburukan. Ya, itu namanya amal soleh. Jadi segala bentuk aktivitas apa saja, tidak harus berupa misalnya infak, sedekah dan seterusnya, tidak. Tapi segala aktivitas apa saja yang itu membawa maslahat, membawa manfaat untuk sesama, atau menghindarkan madarat, maka kalau kata Rasulullah memberi contoh kecil misalnya, kita menyingkirkan batu dari jalan supaya orang tidak tersandung, itu sama soleh. Ya kan? Apalagi menyingkirkan penghalang, kesulitan-kesulitan seseorang, misalnya, Masya Allah. Banyak sekali hadis Rasulullah yang menginformasikan tentang misalnya apa? Barang siapa yang menolong kesulitan saudaranya, maka Allah akan menolongnya kelak. Ya, atau memberikan pertolongannya di kehidupan dunia. Dan seterusnya. Yang pasti Al-Quran menegaskan yang beramal soleh, sebenarnya dia beramal soleh untuk dirinya sendiri. Surah nomor 41, ayat yang ke-46 menegaskan prinsip ini. Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah saya kira di pertemuan kita kali ini tentang seputar Shiratal Mustaqim adalah bagian dari penjelasan sekian petunjuk Allah, dan nanti yang menarik penjelasan tentang kelompok-kelompok orang yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Siapa saja mereka ini, ya, yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Tentu harapan kita tidak termasuk kita. Kita semoga tetap istiqomah di jalan Shiratal Mustaqim. Baik, mungkin demikian. Silakan Mbak Rima untuk memulai membuka sesi tanya jawab kita, saya kira. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, barangkali bisa ditulis di chat, nanti akan saya bantu bacakan. Pak Ali, ini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya bacakan dulu ya, dari Pak Iman Nurimansyah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin menanyakan. Yang pertama itu, apakah ada kehidupan setelah mati?
Yang kedua, apa benar hanya ada 3 ayat di Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah mati? Yang ketiga adalah, apakah benar makam tidak boleh memakai batu nisan? Jadi ada 3 pertanyaan, Pak, mengenai kehidupan setelah mati, ayat di Al-Quran tentang kehidupan setelah mati, dan apakah makam boleh atau tidak memakai batu nisan. Baik, terima kasih. Mari kita ambil contoh dulu ya. Di surah, Mbak Naca membantu lagi membaca ayatnya. Kita mulai dari surah 40 ayat 11. Surah 40 ayat 11. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Jadi setiap orang mati 2 kali, hidup 2 kali. Nah, kematian dan kehidupan yang pertama dan kedua itu seperti apa? Ini dirinci di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-28. Di mana Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya. Bagaimana manusia itu ingkar padahal tadinya mati alias belum ada di kehidupan dunia ini. Masih di alam ruh. Kemudian kuhidupkan. Inilah kehidupan yang pertama di dunia. Kemudian kumatikan. Inilah mati terpisah ruh dan jasad. Konsekuensi kehidupan kita di dunia ini akan dimatikan. Ya. Kemudian setelah mati yang kedua, menunggu yang telah mati ini di alam barzah namanya. Kemudian kuhidupkan kembali. Itulah kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat. Ya, itu jadi ini diantara apakah benar ada kehidupan setelah kematian? Ya, ini ayatnya. Yang jelas yang meninggal sekarang ini mereka berada di alam yang disebut barzah, alam dimensi alam ruh. Ya, maka kematian itu terpisahnya ruh dan jasad. Pada saatnya nanti ketika selesai atau kiamat, maka Allah akan menggelar kehidupan yang kedua kalinya, di mana Allah menjelaskan langit dan bumi diganti yang baru. Disitulah kemudian kata kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Di mana manusia akan diberikan jasad kembali yang disesuaikan dengan kehidupan akhirat. Dipertemukan kembali. Jasad ini kemudian sesuai speknya, kira-kira speknya kalau sekarang bahasa teknisnya, dengan kehidupan akhirat. Dan sesuai dengan amalnya. Maka di Al-Quran banyak sekali ayat menggambarkan nanti ada orang dibangkitkan wajahnya berseri-seri, cemerlang. Karena apa? Dulu amal soleh di dunia bagus. Sebaliknya ada yang wajahnya bermuram, bermuka masam, wajahnya. Bahkan buta, karena dulu buta dari ayat-ayat Tuhan. Dan seterusnya. Kemudian kedua tadi, apakah hanya ada 3 ayat? Kalau kehidupan setelah kematian yang dimaksud itu kepastian kiamat, disitulah Allah akan memberikan keadilan kepada seluruh manusia, banyak sekali, Pak. Nggak hanya 3 itu. Ya, kehidupan setelah yang redaksinya kan tidak harus berupa kata-kata al-hayah. Tapi bisa misalnya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Itu kan kehidupan juga. Itu banyak sekali. Atau kepastian tentang kiamat. Karena memang rukun iman yang paling utama dari 6 rukun iman itu, yang paling sering disebut di Al-Quran pun hadis, itu 2, Pak. Iman kepada Allah dan hari akhir. Pada Allah dan hari akhir. Maka ini pilar utamanya seperti itu. Sehingga kemudian begitu banyak Al-Quran menginformasikan tentang keberadaan kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang apakah benar tidak boleh memasang batu nisan, ya kira-kira gitu ya, batu nisan di kuburan orang yang meninggal. Ini salah satu hal yang khilafiyah, berbeda pendapat di kalangan para ulama kita. Di antaranya dengan alasan kalau
misalnya yang melarang ya Pak ya, ini yang berlaku di Saudi Arabia misalnya, yang melarang itu pun pengecualian makam Nabi kan tetap ada nisannya itu. Alasannya apa? Tidak ada contoh dari Nabi. Alasan yang kedua karena itu nanti boleh jadi menimbulkan kultus, kira-kira gitu. Nah, bagi yang membolehkan, kenapa? Tidak ada larangannya kok. Tidak ada larangan yang secara sorih menyatakan bahwa tidak boleh membangun nisan, itu tidak ada spesifiknya, baik di Al-Quran maupun hadis yang sahih gitu ya. Sehingga kalau batu nisan itu sebatas untuk menandai ya, sehingga kemudian kita menziarahinya itu menjadi nyaman, misalnya gitu, tidak masalah. Ini dianut oleh ulama umumnya kita, ya, termasuk mayoritasnya ulama yang di luar, ulama yang di Saudi misalnya itu membolehkan. Yang penting tidak berlebihan, ya. Yang penting apa? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu misalnya apa? Membangun nisan orang telah meninggal, itu kalau di negeri-negeri Arab Pak namanya dzorih, Pak. Dzorih itu satu tempat di mana para leluhur ya, para raja, penguasa zaman dulu dimakamkan itu dengan bangunan yang luar biasa. Nah, itu kalau dalam perspektif ini tentu berlebihan. Tapi dalam konteks kita sepanjang yang kita lihat misalnya di tanah kusir, ya di tempat-tempat pemakaman, ya termasuk di yang lain itu sederhana secara umum, hanya sebatas untuk menanam nisan, dikasih nama dan seterusnya, itu untuk mengingatkan kita bahwa kita punya memiliki orang tua yang dimakamkan di situ. Saya kira bukan sesuatu yang sulit untuk kita terima, itu boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Lucy. Pak Ustadz, terkait dengan Al-Quran ayat 6, surat 6 ayat 108, apakah sikap kita berlaku juga terhadap penganut ajaran-ajaran yang mengaku nabi palsu dan sejenisnya? Oh, baik. Untuk penganut ajaran yang seperti itu, maka kemudian berlaku amar ma'ruf nahi mungkar. Lain. Itu berlaku, itu termasuk gini, termasuk orang yang muslim, dia muslim itu, tapi maksiat, itu nggak berlaku ayat tadi. Kamu jangan menghina keyakinan dia, nggak bisa. Kalau dia ngaku muslim, misalnya ya harus mengikuti ketentuan mainstream agama Islam kita. Al-Qur'annya yang ini, Nabi kita yang Muhammad. Maka kalau ada orang mengaku muslim, kok punya kitab suci yang lain, nabinya yang lain, nah itu berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau dia mengaku bukan muslim, silahkan. Agamamu apa atau Ahmadiyah? Bukan muslim, bukan. Ya nggak usah apa. Itulah kalau di Pakistan, Ahmadiyah itu bukan muslim. Di paspornya, di undang-undang ditulis mereka bukan muslim, selesai. Maka lakum dinukum, hati-hati, nggak usah diganggu-gugat. Itu ya, bukan muslim kok. Cuma kasarnya kalau di kita ini kan ada orang ngaku muslim, tapi mengaku ada agama, ada nabi selain Nabi Muhammad. Nah, itu yang problem. Maka itu disebut sebagai penyimpangan. Sehingga berlaku ketentuannya bukan ayat 10 surat 6108, tapi berlaku ayat wa taqum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu ya. Lanjut. Ya, berikutnya dari Pak Andre Rais nih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, apakah semua orang yang mati syahid dihapus segala kesalahan dan dosanya? Oh iya Pak Andre, secara teoritis pernyataan Allah diampuni semua. Cuma masalahnya kan yang tahu pasti seseorang itu mendapatkan anugerah mati syahid hanya Allah. Kira-kira gitu ya. Jangankan yang mati syahid, Pak. Nggak mati syahid saja, mati wajar misalnya dalam konteks ini. Sebagai seorang muslim. Itu pun punya peluang kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Paling tidak apa? Melalui banyak jalur. Jalur pertama Pak, mendapatkan doa-doa dari yang masih hidup. Karena banyak yang mendoakan, anak keturunannya yang mendoakan, maka kesempatan dihapuskan besar. Yang kedua Pak, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi artinya apa? Bagi seorang yang ahli tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya setelah meninggal itu sangat besar sekali. Itulah kita namanya takziah saja kan menyolati kan mendoakan. Enggak mendoakan bagi yang telah meninggal. Belum lagi kalau kemudian doa-doa yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap khutbah, itu kan mendoakan seorang muslim, muslimat, laki, perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Begitu Pak Andri. Lanjut Mbak.
Berikutnya dari Bu Ri, Pak. Di surat ke-22 ayat 78 ada sebutan Muslim itu sudah berlaku sejak Nabi Ibrahim. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan ya. Apa sebenarnya arti Muslim itu sendiri? Karena berarti pengikut nabi-nabi selanjutnya juga Muslim. Misalnya pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, gimana nih Pak? Baik, baik. Memang benar bahwa semua nabi itu hanya membawa risalah yang sama, yaitu Islam. Orangnya namanya Muslim. Islam makna kebahasaannya adalah berserah diri. Ya, misalkan orang yang Muslim artinya orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rela diatur, berserah diri dalam segala aspek kehidupannya. Itu namanya Muslim. Sehingga kemudian para ulama membagi istilahnya begini. Ada Islam dalam arti umum, yaitu agama yang dibawa oleh semua nabi sama. Dan Islam yang dalam arti khusus, yaitu agama yang kemudian disempurnakan, dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka para nabi ini satu garis lurus, satu komando, nggak nyimpang-nyimpang. Betul. Maka Nabi Ibrahim misalnya di ayat yang lain, ya beliau katakan Muslim. Aku ini Muslim memang. Dan itu yang menyatakan bukan orang, bukan orang lain, pengakuan beliau sendiri. Mari kita lihat surah nomor 2, ayat 132. Ya, surah 2, 132. Apa kata dalam ayat ini? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini pesan wasiat Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa dalam logika Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, seorang Muslim. Bukan Yahudi ya. Bukan Yahudi. Ingat, ini keyakinan kita di Al-Quran. Bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Nabi Musa Yahudi, ya monggo, lakum dinukum waliyadin. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan Nasrani, beliau Muslim. Beliau katakan di Al-Quran apa? Aku tidak pernah nyuruh mereka untuk menyembah aku, menganggap aku sebagai Tuhan. Aku katakan kepada manusia, kaumku itu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada ayat di Al-Quran mengatakan sembahlah aku ini Tuhan, wahai kaumku. Isa berkata, aku ini Tuhan, sembahlah. Tidak ada itu. Untuk kita lihat surah nomor 5 ayat 117. Ini ucapan Nabi Isa ya, yang kita yakini dengan ayat inilah kita simpulkan Nabi Isa seorang Muslim karena mengatakan tauhid, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ya, jadi maka sama semuanya. Hanya bedanya pada aspek syariatnya yang boleh jadi berbeda. Nah, kita tidak tahu dan tidak diberitahu secara detail di Al-Quran maupun hadis tentang syariat nabi-nabi sebelumnya itu apa saja toh. Tidak dikau. Tapi yang jelas syariat sholat misalnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Ya Tuhan, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Demikian juga haji. Demikian juga puasa. Al-Quran mengatakan diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Nah, dan seterusnya. Baik. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Berikutnya dari Bu Ratna, Pak. Ini kayaknya pertanyaan banyak orang nih, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Zaman sekarang ini banyak sekali ustadz-ustadz yang kadang berbeda dalam memberikan penjelasan dalam menanggapi sesuatu. Bagaimana kita mengetahui mana yang benar? Iya, baik. Betul ini mungkin dari kegalauan sebagian umat ya. Begini Bu Ratna ya. Perbedaan
itu hal yang biasa. Memang akan selalu ada. Maka kita biasakan diri untuk menyikapi perbedaan itu secara wajar. Satu. Yang kita hindari adalah permusuhan. Pertentangan. Itu. Kalau beda sebenarnya wajar saja, biasa saja. Termasuk yang menyampaikan pendapat yang berbeda, seyogianya juga tetap dibingkai dalam koridor perdamaian, keharmonisan, persatuan, persaudaraan. Jangan kalau beda langsung ada semangat menyalahkan, jangan. Sampaikan hal yang berbeda itu dibingkai dengan persaudaraan. Nggak apa-apa kita beda, silakan. Kalau menurut kami begini. Nah, itu satu ya. Ini mohon maaf sebelum masuk nih. Nah, sekarang kita masuk intinya. Perbedaan itu memang sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan selanjutnya itu hal yang biasa saja. Di antara sebab perbedaan itu ada dua. Yang pertama, dari teks agama itu sendiri dimungkinkan dipahami berbeda. Saya ulangi, dari teks agama, baik Al-Quran maupun hadis, itu dimungkinkan terbuka untuk dipahami secara berbeda. Karena memang pengertiannya bisa dipahami dengan berbeda. Dan dua-duanya memang itu terkandung dalam makna ungkapan itu. Ini banyak sekali hal yang dimungkinkan berbeda. Contoh misalnya, ada ayat yang misalnya begini, contohnya, di surah 3, 14, nggak usah dibaca Mbak. Dihiasi manusia itu mencintai terhadap kesenangan-kesenangan. Di antaranya apa? Wanita, anak-anak, harta benda, emas perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itu redaksi ayatnya begitu. Ada yang letterlek, bagaimana kesenangan manusia itu ya 6 itu seperti dikatakan di Al-Quran. Apa? Ya tadi itu, wanita, anak-anak, harta benda, emas perak, kemudian kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Ada yang kemudian memperluas maknanya tidak letterlek seperti itu. Contohnya apa? Kita wanita sebagai laki-laki iyalah gitu, naluri senang gitu. Terhadap anak pastilah orang tua pasti mencintai anaknya. Harta benda, emas perak, ya ini nggak ada beda pendapat, ini hanya mungkin model yang berbeda. Yang keempat, kuda pilihan. Nah, itu kalau diartikan letterlek, nanti ada yang mengatakan aku nggak senang kuda. Buat apa kuda? Nggak ada tempatnya juga loh dikasih. Maka maknanya apa itu? Ada yang mengerti, oh kendaraan. Saya kira gitu. Kok beda? Ya enggak apa-apa. Emang itu tidak, Al-Quran memberi contoh alat transportasi saat itu yang paling berharga ya kuda pilihan. Nah kalau sekarang ada mobil, yang Ferrari, dan yang katakanlah brand yang bermerek dan seterusnya. Mungkin 100 tahun lagi sudah berbeda lagi. Itu ya, itu contoh pertama. Jadi ada faktor di mana di dalam ayat itu sendiri bisa dipahami berbeda-beda. Yang kedua, itu dari faktor eksternal, yaitu dari sisi para ulamanya atau mohon maaf para ustadznya. Kenapa berbeda responnya? Ya karena ustadznya memiliki kemampuan, kedalaman ilmu yang berbeda-beda, latar belakang budaya, tradisi, pendidikan yang juga berbeda, termasuk mohon maaf kecenderungan ideologi yang berbeda. Maka akhirnya berbeda. Biasa itu, mohon maaf. Sementara kawan yang cenderung letterlek, cenderung ekstrim, kaku ya, itu namanya melihat ayat damai aja pun ngajak perang gitu. Sebaliknya, orang yang kecenderungan hatinya senantiasa mengajak kedamaian, persatuan, melihat ayat perang pun itu diartikan ini sebetulnya spiritnya damai dan seterusnya gitu. Jadi biasakan kita. Kenapa? Kalau bertanya kenapa kok berbeda-beda, ya itulah salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan. Ada faktor internal dari teksnya dan faktor eksternal. Salah satunya apa? Dari sisi ustadznya, ulamanya, dari sisi kiainya yang memiliki kecenderungan yang bermacam-macam, latar belakang budaya, termasuk kemampuan ilmu dan seterusnya. Terima kasih Bu Ratna. Lanjut, saya ada Mbak? Ada Pak. Berikutnya dari Bu Nina, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan di sisi Tuhannya, bukan di sisi Tuhanmu, di surat ketiga ayat 169.
Oh, iya, baik. Saya ulangi baca teksnya ya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Tuhannya Tuhan mereka. Karena apa? Karena yang langsung mengalami yang berada di sisi Tuhan itu mereka yang sudah meninggal itu. Yang sudah meninggal itu. Bukan kita yang masih hidup. Meskipun Tuhan yang dimaksud yaitu Allah, itu ya Tuhan kita juga, gitu kan. Nah, maka kemudian ini untuk lebih memberikan penekanan, gitu. Artinya bagi yang telah meninggal itu, diinformasikan seperti itu kepada orang yang masih hidup di dunia ini, kamu nggak usah khawatir deh, wong mereka itu bahagia kok. Di sisi Tuhan mereka itu bahagia, gitu loh. Jadi nggak usah kepikiran. Nah, kira-kira gitu. Untuk memberikan penekanan bahwa mereka yang diwafatkan baik itu orang-orang yang bahagia di sisi Tuhan mereka. Nah, ini salah satu hikmah redaksinya karena ini untuk memberikan penegasan penguatan atas keadaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut, Mbak. Ya, Pak Ali ada yang bertanya nih dari saya nggak tahu nih namanya NG aja. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap pemakaman yang harganya fantastis? Mungkin kayak sekarang kan lagi model tuh Pak, San Diego Hills dan sebagainya. Bagaimana Iya. Pak? Baik, itu pilihan ya Pak NG ya namanya Mbak NG dan Ibu NG ya. Pilihan saja. Tapi kalau mungkin ya sebetulnya kita nggak berhak menilai ya. Tapi saya pribadi ya kurang sependapat aja. Judulnya bukan dosa, berlebihan. Itu aja. Judulnya sih nggak dosa, tapi berlebihan. Kalau berlebihan ya nggak wajar aja. Gitu. Kalau dari sisi agama ya namanya berlebihan itu nggak baik. Ya kita gunakan kosakata gitu ya. Karena kalau masalah nanti dosa enggak dosanya itu kan yang penting memenuhi ketentuan ajaran agamanya. Kalau orang meninggal itu yang penting sudah disolati, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan kan selesai udah wajibannya itu ada. Tentang misalnya yang memandikan itu pakai air apa, ya misalnya pakai air macam-macam dicampuri kembang atau kemudian pakai kain kafan warna apa, nanti dikuburkan itu di mana itu tidak berkaitan langsung dengan urusan agama. Itu kaitannya dengan tradisi, dengan kebiasaan dan seterusnya itu. Maka judulnya kalau kesan pribadi kami ini bukan nggak harus ikut saya loh Bu, nggak harus manut atau menyetujui pendapat kami, silahkan pilihan-pilihan aja gitu. Yaitu judulnya apa? Berlebihan. Ya, kita tidak tahu kenapa milih di situ. Mungkin kalau piknik biar nyaman gitu kali ya. Jadi pemandangannya lebih enak kali gitu. Allah alam gitu. Tapi kalau kita pribadi ya yang pasti apa namanya ketentuan agama menyangkut 4 hal tadi aja bagi orang meninggal itu dimandikan, disolat, dikafani, disolati dan dikuburkan. Gitu. Lanjut. Pak ada yang bertanya nih Bu Endah dan Maputra. Assalamualaikum Mbak Ali, mohon penjelasan untuk sholat yang pernah ditinggal pada zaman yang lalu atau tertinggal itu perlu dipodok atau tidak ya Pak? Baik, ini khilafiyah itu Bu. Ibu Endah ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada yang kemudian atas ibadah sholat yang sudah lalu ya sudah bertobat saja, selesai. Kita sekarang perbanyak ibadah istiqomah sholat fardu kita dan perbanyak sholat sunnah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dengan sekian dalil argumentasi termasuk khususnya dari hadis-hadis itu ya, maka kemudian uang utang sama orang aja dibayar, oh ini masa utang sama Allah enggak toh, logikanya begitu. Maka kemudian ada yang kemudian dengan cara apa? Misalnya apa? Kalau dia masih ingat dulu waktu zaman SMA, kuliah, banyak sholat tertinggal, maka setiap kemudian misalnya sholat, Isya langsung kemudian menambahkan sholat Isya yang baru untuk menutup yang lama. Itu salah satu pendapatnya demikian. Kalau kami pribadi kecenderungannya memilih pendapat yang pertama tanpa kami menyalahkan yang kedua. Silakan saja. Saya kira gitu ya. Yang jelas untuk secara pribadi kami mengikuti pendapat yaitu apa? Udah sekarang bertobat, perbanyak sholat sunnah ya dengan tetap istiqomah di sholat fardunya. Tapi kalau ada yang menganjurkan misalnya harus iqodho, monggo saja. Itu menjadi pilihan masing-masing. Terima kasih Bu Enda. Ya, Pak ada dari Mbak Jaya Putri barangkali ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kriterianya seorang dikatakan mati syahid selain dari yang gugur dalam peperangan membela agama Allah? Baik, terima kasih Bu Jaya. Mati syahid
atau yang tepatnya sebetulnya mati syahid ada dua macam. Hakiki ya hanya satu, yang di jalan Allah saja. Tapi yang kemudian nilainya, pahalanya mati syahid, itu disebutkan dalam sekian banyak hadis Nabi, di antaranya apa? Misalnya apa? Orang yang wafat di jalan Allah karena sedang ibadah. Misalnya dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, meninggal, itu disebut nilainya syahid. Demikian juga misalnya seorang wanita muslimah melahirkan, kemudian meninggal, pahalanya mati syahid. Termasuk seorang muslim yang terkena wabah pandemi seperti COVID sekarang ini meninggal, maka ganjarannya mati syahid. Seorang yang kemudian misalnya mempertahankan diri dan hartanya dari usaha perampokan, pembegalan, meninggal, mati syahid. Nah, itu contoh-contoh yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Baik, terima kasih, Bu Jaya Putri. Pak Ali, ini ada Mbak Anis Tiwi yang bertanya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Iya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Tidak ada jawabannya di Al-Quran dan hadis. Ini pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama. Kalau tidak ada kesepakatan juga karena para ulama ya. Ada yang mengatakan kalau seorang nabi itu sudah bukan definisi ini. Ada juga yang mengatakan kalau seorang rasul itu pastilah dia seorang nabi. Tapi sebaliknya kalau dia seorang nabi belum tentu seorang rasul. Kenapa? Karena kalau nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak untuk ada kewajiban menyampaikan. Sedangkan rasul mendapatkan wahyu dan dia kewajiban untuk menyampaikan. Tapi definisi seperti ini itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Lah kita yang bukan nabi aja dianjurkan menyampaikan, bahkan baliru anni walau ayat. Masuk nabi kok punya informasi Tuhan disimpan sendiri. Nah, itu kelemahan definisinya begitu juga. Ada juga yang mengatakan nabi itu menerima wahyu tapi bukan syariat baru. Tidak membawa syariat baru. Sedangkan rasul itu membawa syariat yang baru. Ini yang pendapat jumhur ini. Pendapat jumhur. Cuma kelemahan dari sini nanti kalau ditanyakan syariat baru para rasul yang percutus atau yang mana? Nah, itu enggak ada penjelasan. Wallahu a'lam. Gitu. Tapi saya kira itu khazanah perbedaannya cukup banyak. Dan saya kira ini perbedaan yang bukan sesuatu yang prinsip ya Bu ya. Ya monggo saja yang diambil yang mana silahkan. Baik. Masih ada Pak. Ini barangkali ditutup ya pertanyaannya, sudah agak banyak nih. Kali dari Ibu Amalia nih mau bertanya mengenai sholat untuk kaum pria. Mana yang lebih bermanfaat dan berpahala nih Pak? Sholat di masjid berjamaah atau sholat di rumah mengimami istri dan anak-anak? Baik, pertanyaan yang bagus dan sering banyak yang nanya. Gitu ya. Tentu saja kalau bisa mendidik istri dan anak di luar sholat, itu lebih bagus. Suami itu kemudian sholat di jamaah di masjid. Ya. Saya ulangi, kalau ada kesempatan waktu untuk dapat mendidik istri dan anak-anak di luar sholat fardu itu, kok istiqomah gitu ya, maka seorang suami itu akan lebih utama sholat di masjid. Gitu. Tapi kalau kesempatan itu hanya melalui sholat momen itu saja dia memiliki waktunya, maka kemudian sholat di rumah dengan berjamaah anak istri dengan niat ya untuk terus menguatkan mendidiknya itu juga ada nilai kebaikannya, ada nilai bentuk tanggung jawab yang lebih baik juga. Jadi saya kira sangat kondisional saja, sesuai dengan kondisi masing-masing saja. Ini nggak usah dipertentangkan ya, kok keadaannya seperti apa. Kalau keadaannya misalnya, apalagi Nyun Sewu ya, kalau bagi kami sendiri, kalau pribadi karena ya pertama masjidnya dekat, yang kedua juga tidak ada tanggung jawab anak kecil di rumah, ya sama istri ke masjid. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau pilihan-pilihannya misalnya tetap kekeh suami ke masjid, ya kemudian istri di sholat di rumah, ya yang jelas masih sholat, masih bagus, masih alhamdulillah, kira-kira gitu ya. Dan kemudian kalau suami tetap mengimami di rumah bersama istri, ya itu dengan niat tadi mendidik, membimbing keluarganya, ya mudah-mudahan itu juga mendapat pahala yang tidak kalah besarnya dengan bentuk ibadah di masjid. Begitu. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mbak Rima akan menutup kaji kita sore ini. Dari kami cukup sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.